Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang kutipan. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desliana Sari dengan NIM 0701 20 30 99 dari Prodi Ilmu Komputer 5. Adapun hal-hal yang akan kita bahas dari kutipan ini, yang pertama tentang pengertian, yang kedua jenis kutipan, yang ketiga teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya, yang keempat kiat-kiat mengutip, yang kelima teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian dari kutipan itu. Di sini kita akan mengetahui arti dari kutipan merupakan suatu kalimat yang berisi gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan bahan acuan yang diambil dari berbagai sumber, yaitu misalnya media cetak, online, atau audio. Kata kutipan berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pungutan atau petikan. Menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku, baik fiksi ataupun non-fiksi. Yang kedua itu jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan ini terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di sini saya akan membahas yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ini memiliki arti penjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. Dan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini memiliki arti yaitu pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau inti sarinya saja. Yang ketiga yaitu C, teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kutipan langsung. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi ketika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Yang keempat yaitu mencantumkan sumber referensi. Dan yang selanjutnya, untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, memiliki cara penulisan sebagai berikut. Yang pertama itu, kutipan dipisahkan dari teks utama. Yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Yang ketiga, kutipan diawali atau ditulis 1 spasi, walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Dan yang selanjutnya yaitu akan kita ketahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung. Dalam pengutipan langsung ini, kita akan mengetahui yang pertama ketika mengutip, apapun yang terdapat dalam teks harus ditulis apa adanya, walaupun dalam teks sumber keadaan terdapat salah atau terdapat kesalahan. Hal ini dapat ditandai dengan menggunakan simbol buka kurung siku dengan berisi tulisan SIC dengan tanda seru. Contohnya, Indonesia berhasil, buka kurung siku, SIC tanda seru, tutup kurung siku, meraih emas. Dan yang selanjutnya yaitu teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu.
Untuk menyiasati hal ini, maka yang harus dilakukan adalah memberikan titik elipsis atau 3 titik pada bagian yang akan dihilangkan. Yang kedua itu kutipan tak langsung. Dari kutipan tak langsung ini, kita akan mengetahui karakteristik kutipan ini, yaitu berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini terdapat atau dapat kita lihat dari teknik penulisannya, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dengan atau terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, teks diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama itu ada catatan dalam tubuh atau body note. Di sini catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Dan untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Dan yang kedua itu ada catatan kaki atau footnote. Di sini catatan kaki atau footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Nah, catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Dan selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui yaitu unsur-unsur catatan kaki. Yang pertama, nomor penunjuk. Nomor penunjuk ini letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Yang kedua, nama pengarang. Nama pengarang ini ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Yang ketiga, judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring. Dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, data kepustakaan. Data kepustakaan ini meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Dan terakhir, yaitu halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki, disingkat dengan HLM atau HAL, yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Berikut ini adalah contoh dari footnote. Dan yang pertama contoh dari buku, ini nama pengarangnya atau nama penulisnya, judulnya itu Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan kota terbitnya di Jakarta. Tahun terbitnya tahun 2003 dengan halaman 24. Selanjutnya, jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali, maka kutipan selanjutnya cukup diawali dengan istilah ibid atau
.cit dan .opcit. Yang pertama itu IBIT. IBIT ini mengandung arti yaitu singkatan dari IBIDEM yang memiliki arti pada tempat yang sama. Penulisan IBIT dilakukan jika kutipan yang telah dikutip berasal dari sumber rujukan yang sama tanpa jeda oleh kutipan lain. Contohnya ini adalah sebagai berikut. Nah, penulisan IBIT di atas menggunakan halaman karena halaman tersebut berbeda. Jika halamannya sama, maka cukup ditulis dengan IBIT. Nah, yang selanjutnya hal-hal atau pembahasan yang akan kita ketahui yaitu kiat-kiat dalam mengutip. Yang pertama, menerangkan kutipan. Nah, dalam menerangkan kutipan ini, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau mengaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan ini, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Nah, di sini untuk membandingkan beberapa kutipan itu sebenarnya atau sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan, yakni konsepnya sama. Dalam membandingkan beberapa kutipan ini, dari kesamaan tersebut, penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Jadi, yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Sekian pemaparan materi pembelajaran tentang kutipan yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.